Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, Prodi Ekonomi Syariah semester 4 Institut Parahikmah Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang definisi pernyataan kehendak. Jadi langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu artian dari pernyataan kehendak. Jadi, pernyataan kehendak dalam ilmu hukum perikatan merujuk pada pernyataan yang menyatakan kehendak atau niat seseorang untuk membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Dalam konteks hukum perikatan, pernyataan kehendak dapat berupa tindakan verbal atau tertulis. Yang menunjukkan bahwa seseorang bersedia untuk terikat oleh perjanjian atau kontrak tertentu. Sebagai contoh, pernyataan kehendak dalam konsep perikatan adalah contohnya itu saya bersedia untuk menjual mobil ini dengan harga misalkan 100 juta rupiah, atau saya akan menyewakan apartemen ini kepada Anda selama 1 tahun dengan harga 12 juta rupiah per bulan. Itulah contoh pernyataan kehendak. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu dalil pernyataan kehendak. Adapun dalil yang saya temukan, yaitu dalam hukum Islam terdapat dalil tentang kehendak dalam akad yang dikenal sebagai al-umuru bimaqasidiha, atau segala urusan bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil tersebut menjelaskan tentang menunjukkan bahwa niat atau kehendak seseorang menjadi faktor penting dalam menentukan sah tidaknya sebuah akad atau perjanjian. Dalam konteks pernyataan kehendak dalam akad, kejujuran dan kesungguhan dalam niat atau kehendak seseorang untuk terikat oleh perjanjian atau kontrak itu sangatlah penting. Seorang muslim diharapkan untuk memperhatikan niatnya dalam mengadakan akad. Karena akad yang didasarkan pada niat jujur dan ikhlas memperoleh berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lanjut pada materi ketiga, yaitu syarat-syarat pernyataan kehendak. Jadi di sini saya temukan ada beberapa syarat. Yang pertama itu pernyataan kehendak harus jelas dan tegas. Maksudnya pernyataan kehendak harus jelas dan spesifik, menunjukkan niat atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pembentukan akad. Yang kedua, pernyataan harus bersifat sukarela atau tanpa paksaan dari pihak lain. Yang ketiga, pernyataan harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Pernyataan kehendak harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kesadaran penuh dan memahami implikasi hukum pernyataan yang dilakukan. Yang keempat, pernyataan harus dijawab dengan jujur. Jawaban dari pertanyaan kehendak harus diberikan dengan jujur dan tidak menyesatkan. Jika terdapat unsur penipuan atau kebohongan dalam jawaban atas pertanyaan kehendak yang diajukan, maka akad tersebut dinyatakan tidak sah. Dan yang kelima, pernyataan harus dijawab dengan kesepakatan. Jawaban atas pertanyaan kehendak harus dijawab dengan kesepakatan dari pihak yang menerima pernyataan kehendak. Kesepakatan ini menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam pembentukan akad. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang bentuk-bentuk pernyataan kehendak dalam akad, di mana pernyataan kehendak dalam akad dapat berupa tindakan verbal atau tertulis yang menunjukkan niat atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pembentukan sebuah akad. Jadi bentuk-bentuk kehendak dalam akad itu yang saya temukan itu ada 4. Yang pertama, tawaran atau penawaran. Pihak yang memberikan tawaran atau penawaran kehendaknya untuk melakukan suatu tindakan atau memenuhi suatu kewajiban tertentu. Contohnya itu, misalkan saya bersedia menjual mobil ini seharga 100 juta rupiah, atau
saya bersedia menyewakan apartemen ini kepada Anda selama 1 tahun dengan harga 12 juta per bulan. Selanjutnya itu ada permintaan atau pertanyaan. Pihak yang mengajukan permintaan atau pertanyaan hendaknya untuk mendapatkan informasi atau bantuan dari pihak lain. Contohnya itu, misalkan, apakah Anda bersedia menjadi saksi dalam akad jual beli ini? Atau bisa juga, bisakah Anda membantu saya menyusun kontrak kerja? Selanjutnya ada yang ketiga, pernyataan bersifat deklaratif. Maksudnya itu, pernyataan deklaratif adalah pernyataan yang menyatakan fakta atau keadaan yang ada. Contohnya, saya adalah pemilik sah dari tanah ini, atau saya memiliki hak untuk menjual barang ini. Nah, yang keempat itu ada penerimaan atau persetujuan. Pihak yang memberikan penerimaan atau persetujuan mengekspresikan kehendaknya untuk mengikatkan diri dalam sebuah akad atau perjanjian. Contohnya, saya menerima tawaran Anda untuk membeli mobil ini seharga 90 juta rupiah, atau saya setuju, atau contohnya, saya menerima tawaran Anda untuk membeli mobil ini seharga 100 juta, atau saya setuju untuk mengikatkan diri dalam kontrak kerja ini. Nah, yang penting kita ketahui pada pernyataan kehendak ini, yaitu bentuk pernyataan kehendak dalam akad itu bervariasi tergantung pada jenis akad atau perjanjian yang dibuat. Namun yang terpenting adalah pernyataan kehendak tersebut harus jelas, tegas, dan diucapkan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Baiklah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.